kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk ekonomi kita yang sepertinya kian lesu. Sebetulnya bukan hanya ekonomi kita, ekonomi dunia, tapi kita memberikan garis bawah langsung untuk perekonomian di Indonesia yang makin lesu. Hari ini kita akan kehadiran 4 pembicara. Yang pertama, kita sudah kehadiran Mas Purbaya Yudi Sadewa, Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden. Selamat pagi Mas Purbaya. Selamat pagi, Pak Baya, apa kabar? Baik Mas Purbaya. Mungkin ekonomi kita aja yang dulu gak baik sekarang ini. Yang kedua, kita juga sudah kehadiran di sini Mbak Eni Srihartati, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Eni. Dan kita juga masih menunggu 2 pembicara yang lain. Kita masih menunggu Bang Arief Budimanta, Staf Khusus Menteri Keuangan, dan juga Bang Derajat Wibowo, Direktur Sustainable Development Indonesia, yang juga kita kenal sebagai salah satu ekonom juga. Saya langsung saja ke Mbak Eni. Mbak Eni, sekarang kita jelas ekonomi kita melambat. Bukan hanya kita, tapi yang tentunya kita langsung merasakan dan kita punya concern yang besar dengan itu. Bahkan orang sudah banyak yang mengait-ngaitkan dengan krisis 2008 atau krisis 98. Bisa jelaskan Mbak, sebenarnya kondisinya sudah, kalau kita bilang parah, separah apa dibandingkan mungkin dengan 2008 atau tahun 98? Jadi kalau kita melihat perkembangan ekonomi kita hari ini, memang dari mana kita memandangnya atau mendefinisikannya itu bisa mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Katakanlah misalnya kalau kita menggunakan kriteria krisis itu, kalau suatu negara dikatakan krisis itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun selama 2 tahun berturut-turut, itu sudah bisa dikatakan krisis. Maka indikator itu sudah sangat dekat dengan ekonomi kita hari ini, karena dari 2013 kita terus mengalami penurunan aktivitas atau kinerja ekonomi. 2014 kita hanya tumbuh rata-rata 5,1%, dan 2015 yang tadinya kita sangat optimis masih bisa di atas 5%, ternyata hanya 4,7%. Nah, kalau dari indikator ini memang apa yang kita khawatirkan tadi ini memang harus sudah menjadi warning betul, peringatan betul. Nah, sekarang apakah ini krisis atau belum? Yang pasti kalau indeks kajian kita, saya lebih memprediksi untuk menggambarkan kondisi ekonomi kita saat ini adalah dalam kondisi kritis. Jadi benar-benar kritis sekali. Kenapa? Kritis itu maksudnya sebelum krisis? Ya, bisa diterjemahkan begitu, tetapi kritis itu memang kalau kita sakit sudah kritis gitu kan. Dan ini kan memerlukan suatu penanganan yang betul-betul intensif, betul-betul konkret. Nah, artinya apa? Kalau kondisi kritis ini dibiarkan, ya bisa benar-benar krisis. Artinya kalau krisis ini kan bisa death, bisa life, bisa apapun gitu kan. Nah, kita nggak menginginkan itu. Maka tema diskusi kita hari ini kan kita ingin menumbuhkan optimisme. Jadi di dalam kondisi kritis ini, apa yang harus segera kita lakukan itu jauh lebih penting daripada kita mendiskusikan mengapa kondisi ini terjadi dan siapa yang menyebabkan dan salah siapa. Nah, itu yang jauh lebih penting. Nah, jadi kalau kita melihat memang apa yang membedakan kondisi kita hari ini dengan 98 misalnya. Jadi kalau banyak kalangan masih bilang di 98 kita masih bisa sustainable, kok masih bisa bertahan kok walaupun dolar sampai 17.000 kan gitu. Nah, hal ini berbeda sekali Mas Nurdin. Karena apa? 98 kita masih mempunyai 2 dewa penyelamat yang sangat ampuh, minimal untuk bisa menahan kondisi ekonomi kita. Pertama adalah harga komoditas. Jadi harga komoditas di 298 itu masih relatif tinggi, sehingga ketika kita terdepresiasi sampai 17.000, ada yang masih menikmati berkahnya. Jadi saudara-saudara kita di luar Jawa yang sebagian
besar ini menghasilkan komoditas ekspor, ini justru mengalami berkah ketika terjadi krisis moneter 98. Nah, hari ini harga komoditas hancur dan juga penyelamat kedua adalah UMKM. UMKM kita di 98 ini kan tidak banyak yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Dan kedua juga daya beli masyarakat masih ada karena tadi masih ada harga komoditas yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, sehingga itu yang menjadi dinamika. Hari ini UMKM kita sebelum dolar menyentuh 14.000 ini sudah terpapar duluan. Jadi UMKM kita ini hampir semua UMKM. Jadi tidak hanya sektor yang mengalami ketergantungan bahan baku impor, tetapi juga UMKM yang bergerak dengan lokal konten pun mengalami keterpurukan. Mengapa? Habis daya beli masyarakat. Mengapa daya beli masyarakat habis? Inflasi sampai dengan Juli memang relatif rendah, hanya 1,9%, masih bawah target pemerintah. Tetapi volatile food kita, inflasi bahan makanan kita ini luar biasa. Nah, ketika volatile food ini inflasinya sangat tinggi, maka dan ini menjadi porsi terbesar dari konsumsi masyarakat kita, maka pendapatan masyarakat itu habis untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, sehingga sudah hampir tidak ada lagi porsi yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang di luar pangan, gitu kan? Makanya barang-barang industri ini hampir semuanya yang tidak keluar dari dunia. Jadi kalau kita dengar kemarin misalnya dari asosiasi tekstil, asosiasi penghasil industri alas kaki, apalagi elektronika, ya, ini sudah tidak keluar gudang itu sebenarnya memang sudah sejak akhir 2014. Makanya ketika lebaran kemarin yang biasanya omset dari tekstil ya, terutama pakaian gitu kan, biasanya Mas Nurdin kalau lebaran beli baju baru gitu kan. Tetapi kemarin di lebaran itu omset penjualan mereka sudah turun hampir 30-40% dibandingkan lebaran 2014. Nah, apalagi kalau kita nanti lihat data penjualan elektronik, penjualan sepeda motor, apalagi mobil. Jadi mobil pun sekarang yang kita perkirakan ini kelas menengah ini tidak ada matinya, gitu. Ternyata ini sudah terpengaruh juga. Nah, ini yang kita mengapa menyimpulkan kondisi ini dan berkritis. Dan di sektor dunia usaha ini hampir tidak ada yang tidak mengeluh. Karena apa? Di mana staff tidak ada yang jalan gitu. Jadi mau usaha ini nggak jalan, mau usaha itu. Jadi kalau dikatakan ketika ada kondisi krisis ini ada peluang di sektor yang lain. Oke, peluang itu memang ada. Tetapi ketika masyarakat tidak ada daya beli, maka belinya kan pakai yen kan. Yen nomor Iya, tadi Mbak Eni mengatakan kalau ada dua tadi, dewa penyelamat, harga komoditas dan juga UMKM. Kalau sekarang yang berpotensi menjadi dewa penyelamat bagi kita, bagi Indonesia, ekonomi Indonesia itu apa? UMKM juga. UMKM juga. Mengapa UMKM? Karena pertama, UMKM ini merupakan kelompok usaha terbesar di dalam struktur ekonomi kita. Jadi sekarang berapa angka UMKM? 99%. Jadi kalau saya ditanya, kalau 99% itu berarti artinya ini adalah sektor terbesar yang mampu menjadi daya penggerak ekonomi kita. Jadi usaha besar yang selama ini selalu pemerintah kalau ada kondisi krisis seperti ini selalu yang diutamakan bagaimana insentif tax holiday, tax allowance dan sebagainya. Itu hanya 1%. Memang 1% kondisi industri besar ini memang porsi kontribusinya terhadap GDP besar sekali, lebih dari 50% berasal dari 1% ini. Cuman sayangnya yang 1% ini kan EGP gitu, artinya mereka hidup sendiri dan tanpa mempunyai suatu linkage gitu kan, bagaimana keberadaan industri besar ini bisa mempunyai trickle down effect.
terjadi usaha-usaha besar di Indonesia kan ini malah justru berposisi sebagai internal market. Dia yang menguasai segala lini dari lini inputnya maupun juga lini outputnya. Nah, sehingga selama ini usaha-usaha UMKM ini menjadi tanpa yatim-piatu gitu, tanpa bapak ibunya, tidak ada keperpihakan yang serius. Padahal UMKM ini sudah terbukti jadi dewa penyelamat, Mbak ya? Sudah jadi dewa penyelamat, dan sebenarnya dalam positioning struktur ekonomi kita ini kan masing-masing ini kan menjadi pilar. Jadi kalau pilar yang dikokohkan, yang dikuatkan itu hanya satu pilar, sementara pilar yang lain diabaikan, maka sekalipun bangun ekonomi kita akan melaju cepat, melaju besar, maka pasti akan merata. Nah, ini yang menyebabkan setiap ada gejolak eksternal yang notabene ekonomi kita, potensi ekonomi kita sangat luar biasa, tetapi kita selalu rentan. Oke, Profesor Sido, memang ternyata memang sangat serius kalau sampai kita butuh dewa penyelamat yang kita cari lagi agar kita bisa melewati fase kritis ini agar tidak sampai ke krisis. Profesor Sido, kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini.